kali ini saya mau panen alga. Kelihatannya bersih ya, tapi sebenarnya banyak banget alga. Ini salah satunya yang saya dapat, lumayan banyak. Kalau dilihat di sini memang nggak kelihatan, tapi kalau kita korek-korek itu banyak banget alganya di dalam. Sebenarnya nggak masalah ya, cuma kalau terlalu banyak itu mengganggu, karena alga sendiri juga sebenarnya buat penyeimbang kondisi air, sekaligus buat indikator, karena alga kan penyerap nutrien. Jadi ini bisa jadi indikator kalau di akuarium nutriennya terlalu tinggi, kadar oksigen juga, intinya nutrien nggak balance ya. Bisa dilihat di sini banyak banget alganya, walaupun kelihatannya bersih. Ini juga harusnya udah di trimming, tapi belum sempat. Dan kebanyakan alga rambut seperti ini itu tumbuhnya di daerah-daerah yang nggak terkena arus, mati, agak redup. Berbeda sama alga yang milik gel itu ya. Ini alga rambut kaku itu tumbuhnya di daerah-daerah yang tidak terlalu terpapar cahaya lampu, sama daerah yang tidak terkena arus. Tentunya di sini nggak terkena arus, jadi cuma tumbuh alga coklat saja, nggak sampai keluar alga rambut seperti ini. Tapi daerah-daerah yang tidak terkena arus dan kurang terkena cahaya lampu, banyak banget ditumbuhi alga rambut ini. Hari ini dapat segini, dan ini biasanya saya panen setiap hari, pasti selalu ada tiap hari, karena pertumbuhannya tergolong cepat. Apalagi di tempat saya itu suhunya nggak pernah menyentuh angka 27, paling dingin itu cuma 28, padahal udah pakai kipas. Dan ini di dalam rumah. Untuk yang di luar rumah itu rata-rata suhu akuarium 30 derajat, jadi cukup panas, bahkan terlalu panas untuk tanaman aquascape. Jadi alga itu banyak sekali, gampang sekali tumbuh. Di sini saya nanam monte pun nggak pernah jadi, cuma air grass itu pun keluarnya agak sungkan, agak males-malesan. Jadi tumbuh cuma sedikit-sedikit aja. Ini tadinya bekas monte semua ini, tapi karena suhunya nggak pernah dingin akhirnya mati. Dan setelah saya keber CO2, stem-stemannya tumbuh, tapi alganya juga mengikuti. Untuk yang di dalam rumah ini suhunya saya tahan di 27, jadi kipasnya saya pakai 2, dan ini kipas yang cukup kencang, cuma mentok 27, sementara yang di luar itu suhunya sekitar 29-30, dan itu sudah mentok paling dingin. Jadi untuk yang di luar alganya juga lumayan banyak, karena alga itu ada macam-macam, jadi nggak bisa kita simpulin kalau muncul alga itu kenapa. Harus kita lihat dulu alganya jenisnya apa, terus mungkin dari suhu, durasi lampu, CO2. Tapi kalau di pantai, daerah pantai seperti saya tinggal ini, daerah dekat pantai, itu yang jadi masalah utama adalah suhu. Karena jika dibandingkan dengan yang di daerah pegunungan, itu alga cukup bisa dikendalikan ya daripada yang di sini. Kalau di sini setiap hari pasti tumbuh alga-alga baru.
Jadi awalnya dia dari alga coklat seperti ini, nanti keluar jadi kayak rambut-rambut. Setelah itu lama-lama dia mengeras, memanjang, jadinya kayak gini. Jadi ini salah satu fase pertumbuhan alga. Tapi untuk daerah yang terkena arus ini, dia coklat tetapi nggak pernah jadi seperti ini. Karena sebelum dia keluar rambut, dia udah terbawa arus dulu, dan akhirnya nyempil di tempat-tempat yang tidak terkena arus. Ini itu salah satu sebabnya alga sangat suka di tempat yang tidak terkena arus. Ini sudah saya kuras, kita isi air. Untuk yang di luar ini bisa dilihat, untungnya ini lagi bagus-bagusnya ya, walaupun suhunya di angka 30, tapi kemarin sempat kena alga parah banget, dan ini sisa-sisanya. Untuk yang ini tumbuhnya udah bagus. Kemudian karena banyak keong-keong hama kecil, itu sebenarnya sedikit membantu makanin alga yang ada di daun. Jadi daun-daunnya itu sebelumnya warnanya hijau karena ketutup lumut. Ini keong-keong kayak gini, sengaja nggak saya buang dulu, palingnya saya buang yang di kaca-kaca ini. Untuk yang di daun sengaja saya biarin. Untuk asasin saya cuma kasih satu, supaya membantu makan-makan alga di tanaman. Bisa dilihat yang itu ya, tadinya hijau-hijau, sekarang udah bersih. Untuk CO2 seperti biasa 1 Mbps, 1 ppс maksudnya ya. Untuk untuk CO2 1 pps. Kemudian yang ini baru masuk fase alga. Jadi ini akuarium baru 1 bulanan. Kalau yang ini udah 3 bulan. Ini kalau dibilang ya bisa dibilang udah mature ya. Mature. Kalau ini baru 1 bulanan, ini masih banyak ditemuin alga. Saya kasih SI tapi masih baru masuk kemarin. Masih bingung dia, masih cari-cari tempat kabur, dan dia belum mau makan alga. Untuk udang, karena udang sekarang itu cuma makan pelet ya, sisa makanan pelet, jadi nggak mau makan alga-alga yang kayak gini. Sampai sekarang yang mau makan alga kayak gini di tempat saya itu cuma jenis-jenis SI. Saya kasih CAE juga nggak mau, kemudian Corydoras juga nggak mau. Saya kasih keong banyak pun cuma makan lumut-lumut coklat aja ya. Sementara yang rambut-rambut ini nggak mau. Kalau yang di dalam tadi saya kasih SAE 1 itu bersih semua. Tadinya lumut-lumut rambut juga keluar di batu, sekarang udah bersih. Terus untuk yang ini saya nyoba kasih 2, tapi masih belum nyaman dia, jadi belum bisa dibersihkan ya. Bisa dilihat di belakang cukup mengganggu. Nggak saya suntik pakai hidrogen peroksid ya. Di YouTube sebenarnya banyak caranya buat membasmi alga. Ada yang pakai H2O2 atau hidrogen peroksid, terus ada yang pakai ikan, dan saya milih pakai ikan ya, karena untuk suntik-suntik ya kurang suka aja ya, jadi biarin aja. Dan dari pengalaman sih kalau kayak gini nanti juga lama-lama hilang sendiri ya, karena di akuarium laut pun juga sama. Untuk yang ini contohnya, yang ini kemarin yang sempat crash, ini saya diamin 2 bulan, dan ini baru saya isi koral itu sekitar 2 atau 3 hari yang lalu, dan belum sempat saya update videonya karena memang gak ada waktu ya. Jadi kerjaan lagi lumayan banyak, untuk ngedit video aja nggak sempat saya. Ini koral baru masuk 3 hari, dan waktu siklus bulan pertama itu lumutnya sangat luar biasa, alganya sangat luar biasa, dan sekarang udah masuk bulan kedua bisa bersih sendiri ya. Di pasir-pasir ini sudah hilang sendiri, baru saya masukin koral. Jadi selain cycling juga saya nemuin
Cobai koda banyak banget, ini bisa dilihat. Ini cobai koda banyak banget. Tadinya selama 2 bulan ini satu kaca full sengaja saya nggak bersihkan, itu cobai koda penuh sampai ke belakang-belakang sekitar. Sekarang udah dibersihkan. Dan untuk ikannya saya cuma kasih satu, ikan mandarin, jenis mandarin. Ini lagi sembunyi. Bisa dilihat ya, batunya udah mulai hijau. Terus alga juga udah berkurang daripada waktu cycling kemarin. Jadi baru bisa saya masukin koral. Untuk saat ini yang paling bersih ini ya. Sekarang kita isi air ya. Udah dikuras, kita ganti kapas filter. Jadi selama nguras saya nggak pernah matiin filter ya, filternya nyala terus. Saya ganti kapasnya. Ini saya modif sendiri ya, karena sebelumnya cuma pakai Zapmat itu bawaannya ini. Itu tiap mampet repot. Ini ganti pakai kapas, saya kasih dudukan pakai mika bekas botol, saya gunting. Ganti pakai kapas supaya dia nyaringnya lebih bagus daripada pakai Zapmat. Kapas ini coba saya ganti. Saya cuma ganti kapasnya aja ya, saya nggak bersihin apa-apa, kecuali kalau saya kuras besar. Jadi kuras besar itu 75%, saya ganti semuanya, saya ambil filternya, saya copot-copotin, saya bersihin. Karena ini cuma kuras rutin, jadi cuma saya ganti-ganti aja kapasnya. Selesai dikuras ya. Ini air yang saya pakai juga asalnya dari sumur. Ini pakai air sumur, tapi sayangnya torennya itu karena kena matahari langsung jadi anget. Ini saya airnya jadi anget sebenarnya nih, makanya timbul buih-buih kayak gini ya, karena suhunya beda sama yang di akuarium sebelumnya. Tadi yang separuh itu airnya cukup dingin, terus ini masuk air baru itu suhunya sekitar 30 derajatan, jadi timbul buih-buih kayak gini. Dan untuk ini sebenarnya harusnya di trimming supaya nanti tumbuhnya, ini udah keluar tunas baru ya, ini harusnya di trimming biar nanti keluar tunas baru banyak, padat, jadi bisa tumbuh ke atas, gak tiduran kayak gini ya. Ini salah satu penyebab rotala itu tumbuhnya tiduran ya, karena kurang padat, jadinya dia tiduran. Tapi tiap dia tumbuhnya seperti itu keluar tunas baru. Jadi nggak perlu khawatir kalau dia tiduran, nanti keluar tunas baru yang jumlahnya lumayan banyak. Mungkin itu saja. Untuk ini mungkin nanti saya ganti pakai hair grass semua ya, karena di monte di sini nggak jadi karena suhunya terlalu ekstrim. Bisa dilihat ya, 31. Bahkan ini lebih mirip ke akuarium diskus yang pakai heater untuk breeding diskus ya, nggak cocok untuk aquascape. Tapi ya memang kondisinya kayak gini ya, tinggal di pesisir pantai, jadi mau nggak mau ya suhunya pasti berkisar segitu. Apalagi ini musim pergantian dari musim hujan ke musim panas, suhunya nggak bisa ditekan, kelembaban udaranya lumayan tinggi. Ini paling nanti siang turun ke 28, itu udah mentok, nggak bisa turun lagi. Dan besok mau nggak mau pasti panen alga juga ya, karena suhunya tinggi. Itulah kenapa bagusnya kalau punya akuarium di daerah yang
pesisir pantai itu jangan ditaruh di outdoor, apalagi kena matahari langsung. Mungkin itu saja. Dan tadi yang saya sampaikan semuanya itu kan karena pengalaman saya sendiri. Untuk masalah teori dan lain-lain ya bisa belajar dari master-master yang udah berpengalaman lainnya, cari referensi lain ya. Siapa tahu ada yang punya pengalaman hampir mirip kayak saya, rumahnya tinggal di dekat pantai, kemudian daerahnya panas, dan akuariumnya selalu ditumbuhin alga, nggak pernah jadi sama alga. Mungkin salah satu penyebabnya itu ya, karena suhu air dan cahaya. Itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan share jika bermanfaat. Dan untuk akuarium lautnya mudah-mudahan secepatnya bisa saya upload ya. Pengen banget saya sebenarnya full nge-YouTube, tapi sayangnya ya biasalah ya, kebutuhan rumah tangga nggak bisa ditinggal. Jadi untuk ngedit, bahkan ngedit pun nggak bisa karena kerjaan saya itu 24 jam. Jadi ya minta doanya aja supaya bisa upload dengan lancar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.